Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari fisika, tepatnya dari LKS Intan Pariwara kelas 12, bagian untuk bab satunya. Nah, sebelumnya saya sudah bahas untuk uji kompetensi 1 dan kali ini saya akan lanjut untuk uji kompetensi 2. Nah, sebelumnya bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share-nya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Sebuah aki mempunyai GGL sebesar 12 volt dan hambatan sebesar 0,1 ohm. Nah, untuk GGL itu dilambangkan dengan E atau lambangnya seperti epsilon ya. Kemudian di sini ada hambatan, lambangnya adalah R. Aki tersebut digunakan sehingga menghasilkan arus sebesar 10 ampere. Ini berarti I-nya. Yang ditanyakan adalah tegangan jepit aki. Nah, untuk tegangan jepit berarti V ya adik-adik. V-nya berapa? Untuk menghitung V di sini kita bisa menggunakan persamaan dari E sama dengan V tambah I dikali R. Artinya V-nya adalah E dikurang dengan I dikali R. Nah, di sini kita tinggal masukin aja nilai E-nya 12 volt, kemudian I-nya 10 ampere dan R-nya 0,1. Lalu tinggal dikali aja 10 dengan 0,1 dapatnya 1. Kemudian tinggal dikurangin aja dapatnya adalah 11 volt. Berarti jawabannya adalah yang E. Kita lanjut nomor 2. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Di sini ada R1 dan R2 yang dirangkai seri ya, kemudian R3, 4, dan 5 seri, kemudian antara yang di atas ini dengan yang di bawah ini dia dirangkai paralel. Kemudian ada sumber tegangan sebesar 24 volt. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar berhubungan dengan rangkaian tersebut. Oh, berarti kita harus ngecek satu-satu ya. Untuk yang A, hambatan total rangkaian. Oke, berarti kita akan menghitung berapa R totalnya. Nah, untuk pengerjaan soal rangkaian campuran kayak gini, kamu harus menyelesaikan atau menghitung R totalnya itu step by step. Maksudnya kayak gini, step yang pertama adalah kamu kerjain yang ini dulu. Nah, yang ini kan R1 sama R2 dirangkai seri. Berarti kamu hitung dulu RS1-nya berapa. Nah, kemudian nanti setelah kamu dapat RS1-nya, kamu hitung lagi nih R3, R4 sama R5 totalnya berapa. Nah, karena mereka dirangkai seri, berarti buat aja sebagai RS2. Nah, setelah dapat RS1 dan RS2, rangkaian ini berubah nih. Jadinya kayak gini dia. Nah, ini negatif ya. Oke. Yang ini jadi RS1, yang ini RS2. Nah, kalau kita lihat untuk rangkaian totalnya atau hambatan total antara RS1 dan RS2 adalah rangkaian paralel kan. Berarti nanti R totalnya itu sama dengan R paralel. Oke, paham ya? Sekarang kita langsung aja bahas soalnya nih, atau option yang A. Nah, yang pertama kita hitung RS1 ya. Kalau seri berarti tinggal kamu jumlah aja. 4 tambah 4 berarti 8 ohm. Kemudian RS2 nya juga sama, tinggal dijumlah aja semuanya. 2 tambah 2 tambah 2 dapatnya 6 ohm. Kemudian tinggal kamu paralelkan. Nah, kayak gini. 1 per RP nya berarti 1 per RS1 tambah 1 per RS2. Masukin RS1 nya 8, RS2 nya 6 ya. Nah, kemudian tinggal disamain aja penyebutnya. Di sini saya menggunakan 24 ohm. Nah, 24 nya kamu bagi ya, yang ini bagi dengan 8 berarti 3 kali 1 berarti 3. 24 dibagi 6 4 kali 1 juga 4. Nah, tinggal kamu jumlahin 3 tambah 4 7 berarti dapatnya 7 per 24. Nah, karena ini dia kebalik ya, 1 per RP berarti
untuk RP-nya, ini kan dia 1 per RP nih. 1 per RP adalah 7/24. Nah, kalau RP aja berarti 24/7. Tinggal di ubah aja posisinya. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Nah, sekarang kamu tinggal cek aja sesuai nggak dengan optionnya. 24/7 itu kan dia 3,43 ya. Sementara di optionnya adalah 3 ohm. Berarti jawaban yang A itu salah. Kita lanjut yang B. Yang B itu adalah arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, kalau arus yang mengalir pada rangkaian berarti yang ditanyakan adalah berapa arus totalnya. Nah, untuk menghitung berapa arus totalnya, kita menggunakan persamaan dari hukum 2 ohm, yaitu V sama dengan ya I dikali R. Mana nih? Oh nih. V sama dengan I dikali R. Sehingga I-nya adalah V dibagi R. Nah, kalau V-nya ini yang digunakan adalah V dari sumber tegangan atau V total, yaitu 24 volt. Kemudian R-nya pakai yang ini, R total, 24/7. Kemudian tinggal kamu hitung aja. Nah, detailnya kayak gini. Oke ya, nih 24 volt, I ya, kemudian dikali dengan 24/7, lalu 24 dengan 24-nya dicoret ya. Dapatlah I-nya 7 ampere. Jadi yang ini kali silang ke sini aja. Jadinya dari bawah pindah ke atas kayak gitu. Makanya dapatnya arusnya sebesar 7 ampere. Kemudian kita lihat di option B, mana nih? Bener nggak 7 ampere? Oh enggak ya, karena dia 8 ampere. Berarti jawaban yang B juga salah. Kita lanjut yang C. Arus yang mengalir pada R1 sama besar dengan arus yang mengalir pada R4. Artinya kita harus menghitung berapa I1 dan I4-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, R1 itu seri dengan R2. Kalau dia rangkaian seri, artinya arus yang mengalir pada R1 sama dengan arus yang mengalir pada R2. Atau bisa kita sebut sebagai IS1. Karena kan tadi ini R-nya RS1 ya adik-adik. Nah, kalau arusnya berarti IS1 kayak gitu. Oke ya, langsung aja kita hitung untuk IS1-nya. Nah, di sini kita pakai V1 per RS1. V1-nya yang sumber tegangan tadi yaitu 24 volt. Kemudian RS1-nya adalah 8. Yang udah kita hitung di awal tadi. Yang ini mana ya? Nah, ini nih. Ya, 8. Tinggal bagi aja, 24 bagi 8 berarti 3, dapatnya 3 ampere. Nah, karena dia rangkaian seri berarti ntar I1-nya sama dengan I1 sama dengan I2 yaitu sebesar 3 ampere. Sekarang kita tinggal hitung berapa nilai dari I4-nya atau arus yang mengalir pada R4. Nah, kita lihat pada rangkaian yang di bawah ini, R4 itu dia dirangkai seri dengan R3 dan R5. Nah, artinya arus yang mengalir pada R3 atau I3 itu sama dengan I4 sama dengan I5. Nah, tadi yang di bawah ini kan kita sebut sebagai RS2. Sehingga arusnya disebut sebagai IS2. Nah, artinya kita bakalan menghitung dulu ya IS2 dengan cara yang sama seperti mencari IS1. Nah, ini caranya nih. IS2 sama dengan VS2 dibagi RS2. VS2-nya adalah V sumber tegangan ya, yaitu 24 volt. Kemudian RS2-nya 6 ohm. Tinggal dibagi aja dapatnya adalah 4 ampere. Nah, sekarang tinggal kita bandingin antara I2 ya tadi. I2 dan I4 ya. Di mana sih? Oh, 1 dan 4. 1 dan 4. Kita lihat. Satunya 3, 4-nya 4, berarti yang lebih besar yang 4 ya, yang satu lebih kecil, berarti salah nih karena dia bilang sama besar. Berarti masih salah ya untuk yang option yang C. Kita lanjut ke option yang D. Arus yang mengalir pada R2 lebih besar daripada arus yang mengalir pada R5. Kita cek R2 atau I2 lebih besar dari
5. Oh salah, kenapa? Karena I2 nya 3, I5 nya 4, artinya 5 nya lebih besar daripada 4, atau arus yang mengalir pada R5 lebih besar daripada arus yang mengalir pada R2, kayak gitu. Kita lanjut berarti yang E ya, tegangan pada R2 lebih besar dibandingkan tegangan pada R3. Nah, di sini kita bakal menghitung dulu berapa tegangannya. Nah, untuk menghitung tegangannya lagi-lagi kembali ke persamaan dari hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R. Nah, untuk menghitung nilai dari V1, tinggal dikaliin aja I1 dengan R1. I1 nya 3 ampere, R1 nya adalah 4 ohm. 3 dikali 4 adalah 12 volt. Kemudian V2 nya adalah I2 dikali dengan R2 berarti 12 volt. Yang V3 nya berarti I3 dikali R3. 4 dikali 2 berarti 8 volt. Yang ditanyaan tadi apa sih? V2 sama V3. Kita cek ya adik-adik. Oh salah nih. V2 sama V3. Benar ya, V2 lebih besar dari V3. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Perhatikan rangkaian berikut. Tegangan pada hambatan 6 ohm adalah, hambatan 6 ohm itu berarti yang ini. Nah, ini kan belum ada namanya ya, berarti harus kita kasih nama dulu. Nah, kita sepakatin ini adalah R1, yang ini R2. Kemudian yang 20 volt ini adalah E1. E1 ya. Nah, yang 1 ohm ini yang kecil. Ini adalah hambatan dalam, lambangnya juga R, cuman R kecil. Kalau dia tadi S1 berarti ini R1. Lalu yang ini 4 voltnya E2. 1 ohmnya adalah R2. Nah, artinya yang ditanyakan adalah berapa nilai dari I1, karena 6 ohm adalah R1, kayak gitu. Nah, langkah yang dilakukan untuk mengerjakan soal ini adalah kita harus menentukan terlebih dahulu hambatan mana yang kita gunakan. Karena di sini kan ada dua buah hambatan tuh, ada 20 volt sama 4 volt. Nah, kita itu harus memilih angka yang besar. Artinya yang dipakai adalah sumber tegangan yang 20 volt. Nah, tegangan yang ini itu untuk menentukan arah dari jalannya arus. Ingat ya, arus itu dia jalannya dari kutub positif menuju kutub negatif. Artinya ntar dia startnya dari sini ke bawah ya, ke kanan, terus kembali ke kutub negatif. Paham ya adik-adik ya? Oke, kalau udah paham, kita lanjut aja bahas. Nah, kita masuk ke persamaannya. Untuk persamaan yang kita gunakan itu adalah sigma E ditambah sigma IR ya, sama dengan 0. Nah, untuk nilai E yang ini dan ini itu dia punya tanda. Ada tanda positif dan tanda negatif. Nah, untuk tanda positif itu adalah kalau ketika arusnya ngalir, garis yang pertama kali dijumpai adalah garis yang panjang, atau garis yang ini ya, atau garis kutub positif, maka E-nya bertanda positif. Tapi kalau ntar yang pertama kali dijumpai oleh arus adalah garis yang pendek, yang ini ya, berarti ntar dia bertanda negatif, karena yang dijumpai pertama kali adalah kutub negatif. Nah, sekarang kita coba ya adik-adik. Dia kan dari sini harusnya mana nih, kok nggak muncul. Oke, dari sini kemudian ke bawah kan. Nah, lihat di 4 volt yang pertama kali dia jumpai adalah garis yang panjang. Kalau garis panjang itu berarti kutub positif, artinya 4 ini dia bertanda positif. Saya tulis di sini aja ya, 4. Kemudian jalan lagi ke kiri. Nah, lihat nih. Yang dijumpai untuk 20 volt adalah garis yang
lebih pendek, artinya kutub negatif. Kalau kutub negatif berarti dia bertanda negatif. Artinya ini 4 ya, dikurangin 20. Nah, kita kurung aja ya. Kemudian ditambah I dikali dengan semua R, masukin. Di sini ada 1 ohm ya. 1 tambah 6 ohm tambah 4 ohm tambah 1 ohm. Tinggal dikurung sama dengan 0. Dijumlahin 4 dikurang 20 adalah min 16. Yang ini tinggal dijumlahin ya, 1 tambah 6 7, 11 berarti 12. 12I sama dengan 0. Saya lanjut ke sini aja ya. Oke, saya hapus yang ini kali ya, biar karena nggak muat. Nah, kita lanjut. 12I berarti 16 ya, 12I sama dengan 16. I nya berarti 16 per 12. Ini tinggal kita sederhanain ya, sama-sama dibagi 4 berarti 16 bagi 4 4, 12 bagi 4 adalah 3. Nah, harusnya adalah 4 per 3 ampere. Oke, kita hapus. Nah, tinggal kita hitung aja V nya pakai I dikali R. I nya adalah 4 per 3, R nya adalah 6. Tinggal dicoret aja ya, 6 bagi 3 2, 2 kali 4 berarti 8.